1. Bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda, merupakan pengertian wilayah yang dikemukakan oleh A. Bintarto, B. Taylor, C. Hertzon, D. Surastopo, E. Winarya. Jawaban yang benar adalah B. 2. Setiap daerah memiliki potensi untuk dikembangkan, baik alam maupun manusia. Dalam pusat pertumbuhan merupakan konsep dari teori, A. Tempat sentral, B. Kutub pertumbuhan, C. Potensi daerah setempat, D. Polarisasi ekonomi, E. Delimitasi. Jawaban yang benar adalah C. 3. Wilayah adalah sebagian permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal tertentu dalam daerah sekitarnya. Pendapat tersebut disampaikan oleh A. Profesor Bintarto, B. Taylor, C. A. J. Hertzon, D. Dirjen Penataan Ruang DPU, E. Geographical Association. Jawaban yang benar adalah A. 4. Untuk mengukur kekuatan interaksi antara dua wilayah atau lebih dapat diukur dengan memperhatikan aspek A. Topografi dan sumber daya alam, B. Penduduk dan sumber daya alam, C. Penduduk dan topografi, D. Penduduk dan jarak dua wilayah, E. Penduduk dan arah dua wilayah. Jawaban yang benar adalah D. 5. Konflik dalam lahan permukiman terutama diakibatkan oleh tidak imbangnya perbandingan antara A. Tingkat imigrasi dan emigrasi, B. Masuknya investasi dan aturan, C. Kepentingan ekonomi dan politik, D. Jumlah penduduk dan luas lahan, E. Sumber daya alam dan kebutuhan. Jawaban yang benar adalah D. 6. Berikut ini yang termasuk contoh dari nodal region adalah A. Daerah pertanian, B. Wilayah fisiografi, C. Wilayah Asia Tenggara, D. Kota Metropolitan DKI Jakarta, E. Wilayah waktu Indonesia bagian Barat. Jawaban yang benar adalah D. 7. Potensi desa yang dapat dijadikan indikator maju mundurnya suatu desa adalah A. Kesuburan tanah, B. Kegiatan ekonomi, C. Kekurangan air bersih, D. Beriklim tropis, E. Flora dan fauna. Jawaban yang benar adalah A. 8. Sifat Gemeinschaft dari tata kehidupan masyarakat desa ditandai oleh A. Adat istiadat yang kuat, B. Memegang norma agama secara kuat, C. Sistem kekeluargaan yang kuat, D. Pola permukiman cenderung mengelompok, E. Masyarakat pedesaan umumnya hidup dari sektor pertanian. Jawaban yang benar adalah C. 9. Faktor yang dapat melemahkan interaksi wilayah adalah A. Persebaran potensi sumber daya yang dimiliki, B. Adanya kemudahan pemindahan, transfer, dalam keruangan, C. Adanya sumber daya alternatif, D. Jarak antar wilayah, E. Perbedaan kondisi geografi. Jawaban yang benar adalah E. 10. Dilihat dari pola keruangannya, sedikitnya desa memiliki 3 unsur utama, yaitu A. Penduduk dusun dan daerah, B. Daerah, dusun dan tata kehidupan, C. Daerah, penduduk dan tata kehidupan, D. Norma, penduduk dan tata kehidupan, E. Tata kehidupan, dusun dan daerah.
Jawaban yang benar adalah C. 11. Suatu daerah yang terletak antara kota dan desa serta ditandai oleh penggunaan tanah campuran disebut A. Rural urban, B. Rural urban fringe, C. Suburban fringe, D. Suburban, E. fringe. Jawaban yang benar adalah B. 12. Desa yang masyarakatnya sudah mampu memenuhi kebutuhannya dan dapat menjual hasil produksinya disebut desa A. Tradisional, B. Swadaya, C. Swakarya, D. Swasembada, E. Maju. Jawaban yang benar adalah C. 13. Lahan pedesaan pada umumnya digunakan untuk kehidupan sosial dan ekonomi. Kegiatan berikut yang termasuk penggunaan lahan untuk kehidupan sosial adalah A. Perkampungan, B. Pasar tradisional, C. Tambak ikan, D. Perkebunan, E. Peternakan. Jawaban yang benar adalah A. 14. Hubungan desa dengan kota disebabkan oleh A. Kota merupakan pusat industri, B. Kota lebih sedikit penduduknya, C. Desa penyedia tenaga pendidik, D. Kemajuan lalu lintas dan komunikasi, E. Desa merupakan pusat industri. Jawaban yang benar adalah A. 15. Berikut ini merupakan indikator keberhasilan pembangunan manusia, kecuali A. Menurunnya tingkat kematian bayi, B. Meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir, C. Meningkatnya daya beli masyarakat, D. Meningkatnya prasarana dan sarana wilayah, E. Mobilitas penduduk horizontal yang tinggi. Jawaban yang benar adalah A. 16. Suatu daerah yang memiliki suasana kehidupan desa, yaitu kehidupan yang bersifat agraris dikenal sebagai A. Rural, B. Kota besar, C. Suburban, D. Megapolitan, E. Metropolitan. Jawaban yang benar adalah A. 17. Salah satu ciri masyarakat di perkotaan adalah heterogenitas sosial yang artinya, A. Kebanyakan penduduk kota cenderung memikirkan diri sendiri tanpa memperdulikan anggota masyarakat lainnya, B. Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sangat beraneka ragam, C. Hubungan sesama anggota masyarakat sangat terbatas pada bidang tertentu saja, D. Adanya pemisahan yang dapat menimbulkan kelompok-kelompok tertentu, E. Pandangan hidup masyarakat kota lebih rasional dibandingkan masyarakat desa. Jawaban yang benar adalah B. 18. Permukiman masyarakat desa di daerah dataran tinggi biasanya berbentuk A. Radial atau berputar mengelilingi fasilitas tertentu, B. Linear mengikuti jalur-jalur prasarana transportasi, C. Terpencar secara merata, D. Memusat di daerah-daerah tertentu, E. Bersaf-saf secara hierarkis. Jawaban yang benar adalah D. 19. Faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk dan memberikan ciri pada bentuk ruang gerak wilayah manusia adalah A. Lokasi desa, B. Keadaan tanah, C. Keadaan iklim, D. Bentuk bentang alam, E. Ketersediaan nabati. Jawaban yang benar adalah D. 20. Suatu kota yang jumlah penduduknya 50.000 sampai 100.000 jiwa dinamakan dengan kota A. Kecil, B. Sedang, C. Besar, D. Metropolitan, E. Megapolitan.
Jawaban yang benar adalah B. 21. Berikut ini merupakan aspek ekonomi dalam interaksi desa-kota, kecuali A. Melancarkan hubungan desa dengan kota, B. Terjadinya mobilitas penduduk desa dan kota, C. Meningkatkan pendapatan penduduk, D. Menimbulkan kawasan perdagangan, E. Menimbulkan perubahan orientasi ekonomi penduduk desa. Jawaban yang benar adalah B. 22. Pola desa tersebar tidak teratur dijumpai di daerah dengan kondisi A. Dataran tinggi dengan lereng terjal, B. Topografi miring terutama pada lereng gunung api, C. Kesuburan tanah tidak merata dan topografi kasar, D. Dataran rendah yang subur, E. Dataran rendah di sepanjang pantai. Jawaban yang benar adalah C. 23. Menurut perkembangannya desa terdiri atas desa swadaya, desa swakarsa dan desa swasembada. Yang termasuk ciri desa swadaya adalah A. Tidak terisolasi, B. Terdapat home industry, C. Mata pencaharian penduduk heterogen, D. Tingkat perekonomian sudah maju, E. Adat istiadat masih kuat. Jawaban yang benar adalah E. 24. Salah satu dampak negatif pemukiman terhadap lingkungan fisik, yaitu A. Meningkatnya limbah domestik, B. Memperlancar proses infiltrasi air ke dalam tanah, C. Menghambat proses erosi, D. Terjadinya penurunan suhu udara akibat pemanasan global, E. Terjadinya konflik pemanfaatan lahan. Jawaban yang benar adalah A. 25. Berikut ini adalah faktor penghambat pembangunan desa, kecuali A. Penyebaran penduduk yang tidak merata, B. Perbedaan adat kebiasaan, C. Perbedaan tingkat sosial ekonomi, D. Struktur desa yang bersifat dualis, E. Perluasan lapangan kerja baru. Jawaban yang benar adalah E. 26. Pertumbuhan pemukiman di berbagai perkotaan membawa dampak bagi kehidupan sosial, ekonomi penduduk. Dampak negatif pertumbuhan pemukiman tersebut adalah sebagai berikut, kecuali A. Terjadinya pengelompokan pemukiman berdasarkan kelas sosial, B. Berkembangnya pemukiman kumuh sebagian penduduk tidak membeli tanah dengan harga yang mahal, C. Terjadinya perubahan gaya hidup yang serasi antara masyarakat kota dengan masyarakat pendatang, D. Potensi konflik sosial meningkat antara penduduk asli dengan penduduk pendatang, E. Hilangnya daerah-daerah pertanian yang subur menimbulkan sebahagian petani kehilangan pekerjaan. Jawaban yang benar adalah C. 27. Potensi desa di bawah ini yang tidak dapat digunakan sebagai modal pembangunan adalah A. Ketersediaan lahan yang luas, B. Tersedianya fasilitas yang lengkap, C. Kerukunan warga yang baik, D. Tersedianya sumber daya alam, E. Kurangnya sarana dan prasarana. Jawaban yang benar adalah E. 28. Kecepatan perkaban wilayah perkotaan sangat ditentukan oleh A. Aparatur dan adat istiadat, B. Lokasi absolute dan iklimnya, C. Jumlah dan rasio penduduk, D. Lokasi dan morfologi, E. Luas, jenis dan warna tanah. Jawaban yang benar adalah D. 29. Hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan kemampuan baru disebut A. Koneksitas, B. Interaksi, C. Interrelasi, D. Interseksi, E. Integrasi.
Jawaban yang benar adalah B. 30 langkah pengelolaan sumber daya perikanan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah, kecuali, A. Membatasi jumlah hasil tangkapan, B. Mengatur waktu tangkap ikan, C. Melakukan pengaturan ukuran hasil tangkap, D. Menerapkan sistem zonasi, E. Melarang penggunaan bahan peledak di kawasan tertentu. Jawaban yang benar adalah D. 31. Tahapan kota yang kehidupannya sudah dikuasai oleh tirani, kemacetan-kemacetan, kekacauan pelayanan, kejahatan dan kriminalitas yang sudah biasa terjadi tergolong ke dalam tahap A. Aeopolis, B. Polis, C. Megalopolis, D. Necropolis, E. Tiranopolis. Jawaban yang benar adalah E. 32. Salah satu pengendalian urbanisasi adalah A. Adanya upaya lembaga pendidikan komputer di kota, B. Pembangunan sarana transportasi di desa, C. Komunikasi yang lancar dan cepat di kota, D. Upah kerja di kota lebih tinggi, E. Pemindahan modal desa ke kota. Jawaban yang benar adalah B. 33. Pemerintah membangun jalan aspal di desa untuk memudahkan hubungan antara sumber bahan baku dan industri pengolah. Tujuan utama dari pemerintah adalah A. Meningkatkan produktivitas desa, B. Memudahkan akses jalan, C. Meningkatkan keinginan bekerja masyarakat, D. Melancarkan arus perdagangan, E. Memajukan kota di sekitarnya. Jawaban yang benar adalah A. 34. Desa berfungsi sebagai hinterland bagi kota, maksudnya adalah A. Desa sebagai sumber tenaga kerja bagi kota, B. Desa sebagai sumber bahan makanan bagi kota, C. Desa sebagai lumbung bahan mentah bagi kota, D. Desa menyerap teknologi yang diterapkan di kota, E. Desa menjadi wilayah pemekaran dari kota. Jawaban yang benar adalah B. 35. Faktor yang mempengaruhi sulitnya transportasi dari kota ke desa adalah A. Tanah dan iklim, B. Air dan topografi, C. Topografi dan manusia, D. Letak desa dan topografi, E. Fungsi desa terhadap kawasan sekeliling. Jawaban yang benar adalah D. 36. Keadaan alam yang subur dengan lahan yang luas sangat potensial bagi A. Pengembangan produksi pertanian, B. Pengembangan lahan peternakan, C. Pengembangan industri, D. Pengembangan lokasi pertambangan, E. Pengembangan industri kepariwisataan. Jawaban yang benar adalah A. 37. Berikut yang termasuk karakteristik desa apabila ditinjau dari segi sosial budaya adalah A. Bangunan rumah penduduknya jarang, B. Penduduknya relatif sedikit, C. Penduduknya bermata pencaharian di bidang agraris, D. Hubungan antara anggota masyarakatnya sangat intim, E. Pendapatannya masih rendah. Jawaban yang benar adalah D. 38. Desa yang sudah mampu mengembangkan potensi-potensi sumber daya secara optimal, dan daya interaksinya dengan wilayah luar sudah tinggi dinamakan desa, A. Transisi, B. Tradisional, C. Swadaya, D. Swakarsa, E. Swasembada. Jawaban yang benar adalah E.
39. Pengaruh positif yang akan timbul jika terjadi interaksi antara kota dan desa diantaranya adalah A. Rangsangan bagi penduduk desa usia muda untuk berurbanisasi. B. Wilayah hunian masyarakat desa menempati daerah kumuh. C. Terbukanya hubungan yang menggairahkan perekonomian desa. D. Lahan desa akan dimiliki masyarakat kota. E. Adanya penetrasi budaya yang tidak sesuai dengan tradisi desa. Jawaban yang benar adalah C. 40 berikut ini yang bukan ciri khas masyarakat pedesaan adalah A. Hidup dari sektor pertanian dan perkebunan. B. Bersifat individualis dan rasional. C. Sifat kekerabatan bersifat Gemeinschaft. D. Sifat gotong royong kuat. E. Norma agama sangat kuat. Jawaban yang benar adalah B.